Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa pesertanya? Baru 4. Berapa sih? 15. Gak kelihatan. Ya, hari ini kita bahas TPA ya, seperti biasa. Oke. Kita bahas di 2 subtes, yaitu penalaran umum dan kuantitatif, pengetahuan kuantitatif. Cuma gimana sih? Sebentar. Cuma belum di share screen. Sebentar ya. Cuma nggak semuanya kita bahas. Nanti gimana share screen-nya? Karena ada beberapa yang lebih matematika banget gitu kan. Nanti pas kalian bahas matematika nggak ada lagi yang bisa dibahas gitu. Jadi kita bahas sebagian aja yang nggak terlalu matematika lah gitu ya. Ini udah di share screen. Oke, kita mulai. Di penalaran umum. Di penalaran umum itu soal nomor berapa nih? 5. Dimulai dari soal nomor 5. Oke, kita mulai ya. Di sini katanya di soal nomor 5 ini berdasarkan paragraf 1 dan 2, jika mutu air memburuk atau penggunaan air tidak meningkat, gitu kan. Simpulan yang paling tepat adalah berarti kalian cari di paragraf itu tentang kata-kata ini. Nah, dia kok nggak bisa bener ya? Bisa nih udah. Kemana sih dia? Larinya? Pakai tangannya nggak bisa jadi ini. Larinya ini nggak larian dia. Sebentar ya. Nah ini dia. Tunjuk aja. Aduh.
Di sini di soal dia mintanya jika mutu air memburuk, berarti kita cari jika mutu air memburuk ada di sana ya di paragraf 1. Lalu yang kedua dia mintanya itu penggunaan air tidak meningkat. Penggunaan air tidak meningkat ini. Gitu kan? Dipisah pakai kata atau, bukan dipisah sih, digabung pakai kata atau gitu. Berarti kita lihat yang di atas dulu di jika mutu air memburuk dulu ya. Di sini jika mutu air memburuk maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan memperbesar biaya. Nah, lalu di sini penggunaan air tidak meningkat. Nah, kalau di bacaannya tulisannya penggunaan air makin tinggi. Penggunaan air makin tinggi kalau penduduknya meningkat, ya kan? Ini penduduknya meningkat. Penduduk meningkat, penggunaan air makin tinggi. Berarti kalau dia tidak, berarti yang ini juga tidak meningkat gitu. Nah, lalu kita gabunglah pakai kata atau. Jadi apa dia? Biaya besar, kata kuncinya aja ya, biaya besar atau penduduk tidak meningkat. Nah, berarti tinggal kamu cari yang kayak gitu. Jadi jawabannya yang cari biayanya besar, penduduknya tidak meningkat. Atau ya. Jadi jawabannya yang B. Gitu kan? Ya, bisa ya. Jadi buat kesimpulan itu intinya kamu benar-benar plek-plekin di paragraf itulah, bacaan paragraf itu plek-plekin aja pokoknya gitu, terus gabung gitu ya, nggak ada yang kamu rubah sedikit pun gitu. Intinya itu aja kalau bikin kesimpulan. Nah, lalu sedangkan di soal nomor 6 yang ditanya adalah berdasarkan paragraf terakhir jika semua, kita ini dulu kata kuncinya, semua yang rawan berada jauh dari waduk. Berarti kita cari yang rawan krisis air di paragraf terakhir itu. Ada di sini. Nah, ini dia. Sejumlah daerah di Indonesia rawan mengalami krisis air. Sejumlah itu bisa kita ganti dengan kata beberapa, artinya kan? Gitu, beberapa. Berarti kan intinya beberapa daerah di Indonesia rawan mengalami krisis air. Lalu kita combine dengan yang diminta sama soal. Geser dikit ya. Yang diminta sama soal itu yang rawan mengalami krisis air. Yang rawan mengalami krisis air itu siapa? Ini beberapa daerah di Indonesia. Gitu kan? Ini kita hapus nih yang sama nih. Terus langsung kamu combine. Tuh, combine. Gitu langsung ya. Jadi jawabannya beberapa daerah di Indonesia berada jauh dari waduk, gitu isinya. Jadi jawabannya adalah yang A, gitu ya. Gampang ya bikin kesimpulan ya. Lanjut ke soal nomor 11 tentang kesimpulan juga dan agak-agak nalar dikit ya. Nah, nomor 11 itu dia mintanya gini. Jika IPM Indonesia selalu naik dalam 5 tahun, apa yang terjadi? Tenaga ahli Indonesia akan diperhitungkan gitu. Nah, berarti kita lihat di teks itu yang ada hubungannya sama IPM Indonesia gitu. Nah, yang paling gampang kita lihatnya di grafik. Kelihatan banget kan, gak usah tulisannya, gak usah baca tulisan panjang lebar itu, kamu langsung lihat grafiknya aja. Nah, di grafik ini dari tahun 2010 sampai 2019 berarti berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun gimana kurvanya? Naik terus, ya kan? Berarti artinya apa? Sesuai sama yang ditanya di soal, gitu kan? IPM-nya selalu naik. Jangankan 5 tahun, 9 tahun aja dia naik terus kan? Maka artinya apa? Tenaga ahli akan semakin diperhitungkan, gitu. Jadi jawabannya adalah tenaga ahli akan semakin diperhitungkan. Jadi yang D, gitu ya.
Kita lanjut ke soal nomor 12. Kalau soal nomor 12 berdasarkan paragraf terakhir dimintanya. Kalau berdasarkan paragraf terakhir berarti kalian harus lihat paragraf terakhir. Lalu soal mintanya itu jika sebagian negara di benua Afrika tidak memiliki kualitas SDM yang baik. Berarti kan intinya tentang kualitas SDM. Berarti kamu cari bacaan di paragraf terakhir yang ada hubungannya dengan kualitas SDM. Gitu kan? Nah, kan banyak ya. Ada beberapa ya. Nih kayak di sini, di atas ini kan ada kualitas SDM juga kan? Terus mana lagi? Cari lagi kata-kata yang ada kualitas SDM nih, kualitas SDM. Nah, ini kualitas SDM gitu kan? Mana yang kamu pilih gitu ya kalimatnya? Lihat jawabannya, pilihan option jawabannya. Semuanya apa nih, tentang apa? Negara maju, negara maju, negara maju. Berarti kamu cari kalimat yang kualitas SDM-nya berhubungan dengan negara maju. Nah, ini dia yang terakhir, kalimat terakhir. Gitu, ya. Di sini dia bilang semua negara maju kualitas SDM-nya baik, gitu kan? Sedangkan yang diminta di soal, sebagian negara di benua Eropa tidak memiliki kualitas SDM yang baik. Berarti kita combine lagi nih mereka berdua nih, ya kan? Semua dengan sebagian, kita ambil sebagian karena semua itu terlalu general, nggak partikular. Sebagian itu yang lebih spesifik gitu ya, kita ambil. Lalu negara maju, ya kan? Dan apalagi? Ini dia, memiliki kualitas SDM yang baik. Ini memiliki kualitas SDM yang baik, kalimat yang sama. Berarti dicoret gitu. Terlalu berlebihan. Ya, dicoret. Berarti tinggal kita gabungkan aja dua kalimat ini. Negara maju, terus ini sebagian negara di benua Afrika tidak apa berarti? Tidak maju, gitu ya. Jadi intinya tidak sebagian negara di benua Afrika bukan negara maju, gitu. Jadi jawabannya yang D, ya. Jadi kalau penalaran umum itu biasanya kemampuan kalian mengkombinasikan tulisan data gitu ya, intinya itu doang. Kalau mengkombinasikan ya udah kombinasikan, nggak usah kreatif gitu ya, intinya sesuai aja sama teksnya bilang apa ya udah ikutin aja, pokoknya teksnya bilang apa ikutin, jangan dikreatifin gitu. Lalu nomor 13, 14, 15 ini tentang perhitungan dasar banget lah atau pola gitu ya. Kita mulai dari soal nomor 13. Nomor 13 itu 666 gitu ya. Ngomongnya susah. 666.666 dibagi 666 ditambah 10. Ini dulu kita kerjain nih. Nih. Ini berapa dapatnya? 1 kan? 666 bagi 666 1. Berarti ini jadinya sisanya 0 ya. 666.000 bagi 666. Berarti ini tinggal bisa dicoret ya. Atau digini aja deh. Kalau kamu bingung lihatnya, kita ngerjain secara kayak matematika waktu SD dulu gitu ya. 6.666 itu kan berarti 666.000 ditambah 666 ya kan, sama-sama dibagi 666 nih kalau cara anak SD dulu, tambah 10. Ini jawabannya 1 ya, ini jawabannya 1000. Berarti 1000 tambah 1 tambah 10, jadi jawabannya 1011 yang D gitu kan. Ini kisahnya cara SD dulu ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14 itu ada deret atau ada barisan huruf angka, lalu ditanya nilai X itu berapa. Biasanya kita ngerjain itu X itu di akhir-akhir kan, sekarang di awal-awal. Berarti ya udah tinggal balik aja kamu ngerjainnya. Kamu ngerjainnya dari akhir. Gak pas ininya ya. Gak usah deh. Nah, ya kita ngerjainnya dari akhir gitu. Nah ini
dari akhir. Berarti biar kelihatan polanya, kan semakin kelihatan banyak semakin gampang kan lihat polanya kan. 27 ke 22 itu kemungkinan cuma 1, dikurang berapa? 5. Sedangkan 21 ke 27 kemungkinannya juga cuma 1, cuman ditambah berapa? 6. 7 ke 21 ada 2 kemungkinan, bisa dikali 3, bisa ditambah 14. Gitu ya. Ada 2 kemungkinan, yang 2 kita taruh di bawah aja dulu. 11 ke 7 kemungkinannya cuma 1, dikurang berapa? 4, ya kan? Sedangkan 6 ke 11 ditambah 5. 3 ke 6 kemungkinannya ada 2, kali 2 atau tambah berapa? 3, ya kan? 6 ke 3 ini dikurang berapa? 3 ya. Nah ini. Nah sekarang kita ganti dulu warnanya, warna spidolnya biar kelihatan. Oke, ini polanya kita lihat di sini, kurang tambah, kurang tambah, berarti ini kurang, ini pasti juga tambah, ya kan? Ini belum tahu, ini pasti kurang, ya. Nah, berarti 4 ke 2 pasti kurang 2. X ini pasti ditambah kan? Nah, sekarang kita yang kosong ini kita isi. Yang kosong ini kira-kira polanya apa nih? Gitu, di antara mereka berdua. Dikali atau ditambah? Kamu lihat nih. Kalau dikali kelihatan ya polanya ya. Tapi kalau ditambah terlalu random kan? Tambah 3 tiba-tiba tambah 14. Berarti kita pakai yang dikali. Berarti ini kali 2, ini kali 3. Berarti ini juga kali berapa kira-kira? Coba kita lihat dulu. Tambahnya dulu. Tambah 6, tambah 5, berarti ini tambah 4, ya kan? Lalu ini kali 3, kali 2, berarti ini pasti kali 1. Gitu kan? Ya udah, 2 kali 1 dapat 2. 2 tambah 4 dapat 6. Gitu kan? Jadi jawabannya 2. Ya. Itu ya. Saya ngeliat pola ya. Pokoknya pola itu intinya kamu lihat dari yang paling gampang. Paling gampang berarti kalau udah banyak polanya baru kebaca tuh. Kalau cuma 1-2 item kan kamu bingung kan ngeliat polanya kan, ngeliat keseragamannya itu, koherennya. Tapi kalau udah banyak itu kelihatan aja langsung. Gitu. Oke, kita mulai. Ini AGLPSU. Ini berarti deret apa? Huruf. Deret huruf itu ngerjainnya bisa 2, bisa jadi kamu jadikan angka dulu, maksudnya angka itu urutan dia di huruf itu, di abjad, atau kamu langsung aja pakai abjadnya langsung kan, gitu. Nah contoh kalau pakai abjadnya langsung A ke G, geser berapa? Berarti kamu mainin itu A, B, C, D, E, F, G, 6 ya, plus 6. Spidolnya kita ganti dah. Plus 6. Plus 6 ya. Lalu G ke L. Habis G, H, I, J, K, L. Plus 5. G ke L plus 5. Lalu L ke P. L, K, L, M, N, O, P. Plus 4. Ya kan? Lalu P ke S. P, Q, R, S. Plus 3. S ke U 2, ya kan? Berarti U lanjut plus 1. Loncat 1, habis U apa? V. Nah, udah selesai. Jadi jawabannya yang D, gitu. Ya. Atau kalau kamu bingung ngerjain pakai itu, kamu jadiin angka dulu juga boleh. Terserah kamu aja, bebas pokoknya. Yang penting kamu ngelihat polanya. Intinya cuman ngelihat pola, bisa apa enggak gitu doang aja. Caranya bebas, ya. Saya. Nah, sekarang kita ke pengetahuan kuantitatif. Kalau pengetahuan kuantitatif ini kamu pakai konsep matematika. Jadi intinya kamu pakai konsep matematika. Nggak harus dihitung beneran kayak matematika, kayak ngerjain matematika gitu.
tapi yang penting konsepnya. Kalau konsepnya kamu ingat ya udah langsung aja, langsung jawab maksudnya, nggak usah dihitung-hitung lagi, gitu ya. Lanjut soal nomor 46. Seorang pekerja membawa 4 jerigen sekali jalan yang akan dimasukkan ke dalam kardus. Nah, satu kardus itu isinya 7 jerigen. Lalu si pekerja ini sudah 17 kali jalan, berarti dia sudah ngambil berapa jerigen, gitu kan? Nah, berarti kita hitung dulu banyaknya jerigen. Banyaknya jerigen berarti 4 jerigen sekali jalan. Jalannya udah 17 kali, berarti 4 kali 17. Berapa 4 kali 17? 68, gitu kan? Habis itu baru kita hitung banyaknya kardus yang bisa diisi oleh 68 jerigen ini, gitu ya. Berarti tinggal kita bagi 68 dibagi satu kardus isinya 7, ya kan? Berarti bagilah, dapat 9. 9 kali 7 63, ya kan? Sisa 5, gitu kan? Sisa 5 jerigen lagi yang akan kita masukkan ke satu kardus. Jadi biar penuh kardusnya, isi tambah berapa lagi? Tambah 2 lagi, ya kan? Karena satu jerigen isinya satu kardus isinya 7 jerigen. Ya, saya. Lalu nomor 47. Nomor 47 kita mau bikin password. Password terdiri dari 3 digit. 3 digit ya. Nah, digit pertama itu huruf, digit kedua juga huruf, tapi ada ketentuannya, yaitu huruf yang pertama nggak boleh sama dengan huruf yang kedua, kata dia, harus yang berbeda. Lalu digit ketiga itu adalah angka. Angka apa aja boleh selain 0 dan 9. Berarti kan angkanya mulainya berarti dari 1 cuman sampai 8, ya kan? Yang bisa dimasukin. Oke, sekarang kita masukin lah. Huruf itu ada berapa abjad? Ada 26. Berarti yang pertama kita bisa masukin 26 huruf, gitu kan? Sedangkan huruf yang kedua kamu masukin selain huruf yang pertama, berarti sisanya, kalau udah dimasukin 1 berarti sisanya tinggal 25 yang boleh dimasukin. Sedangkan angka dari 1 sampai 8, total ada berapa? 8 angka, gitu kan? Berarti ya udah kita tinggal kaliin aja nih kemungkinannya. Berarti 26 dikali 200 berapa? 26 kali 2 5.200, gitu ya. Lanjut saya. Lanjut soal nomor 49. Soal nomor 49 ini katanya kalau P dibagi 1000 dia akan bersisa 37. Kan gini kan ceritanya, kalau misalnya kita jadiin dia kayak OPSD dulu, jadi si P kalau kita bagi 1000 nilainya adalah Y misalkan ya, maka ini nanti 1000Y gitulah, 1000Y itu dikurang masih sisa 37 di sini, gitu ya. Berarti kalau kita jadikan dia ke dalam persamaan matematika, kata-kata ini gitu kan, berarti P itu dapatnya dari 1000Y ditambah 37, gitu kan ya. Nah begitu juga nih, jika P dibagi 100 akan bersisa berapa ditanya. Berarti kita jadiin lagi ke dalam persamaan matematika, gitu. P sama dengan 100, hasilnya anggaplah X, gitu ya, 100X ditambah berapa nih? Kosong, gitu ya. Saya. Nah sekarang kita aprokin deh mereka berdua nih, dua atas ini. Ya, kita jadiin sama persis. Bukan sama persis, ya itu benar sama persis, gitu ya. P sama dengan P, ya kan? Berarti ini 1000 itu 100 kali 10Y, yang ini 100 kali X ya, ditambah 37 ditambah berapa, gitu kan? Nah ini kita lihat di sini ya,
ini kan kelihatan kan? Ini nolnya di luar lagi satu. Nah ini kelihatan ya. Nah sama persis kan, sama-sama P, sama-sama 100, berarti X itu adalah 10-nya Y, lalu sisanya berarti berapa? 37 ya, samain intinya kan. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, 37 ya, bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 51. Soal 51 ini tentang eksponen atau pangkat-pangkatan kan. Kalau pangkat, kalau mau dimainin, basisnya harus sama. Nih, ini 9 basisnya, sedangkan ini 3. Nah, ini harus disamain dulu basisnya, baru boleh kita jadikan kebersamaan kan. 3 kalau misalnya dijadiin 9, ini 2021 ganjil, nanti jadinya koma-koma ya. Berarti kita jadiin dia 3 aja gitu. Berarti ini jadinya 3 pangkat 2N 3 pangkat 2X 2N gimana sih? 3 pangkat 2N di kanan aja ya. 3 pangkat 2N ditambah 3 pangkat 2N ditambah 3 pangkat 2N sama dengan 3 pangkat 2021 ya kan. Ini 3 kali, berarti kan 3 kali berapa? 3 pangkat 2N gitu ya, sama dengan 3 pangkat 2021. Dah, berarti ini langsung tuh kan, berarti 1 ditambah 2N sama dengan 2021, berarti 2N sama dengan 2020 ya, kurangin ya gitu, berarti N sama dengan 1010. Jadi jawabannya yang A gitu. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 52. Intinya basisnya harus sama. Kalau pangkat itu basis harus sama. Jadi kamu samain basisnya eksponen, baru bisa dimainin. Nah, di sini yang ditanya adalah rata-rata dari PQRS. Nah, cara nyari rata-rata waktu SD. Rata-rata itu cara nyarinya jumlahin semuanya, enggak? P tambah Q tambah R tambah S, terus dibagi sama totalnya mereka frekuensinya 4 gitu kan. Berarti berapa harganya kita cari dulu nilainya kan masing-masing. Di sini dikasih tahu R tambah S sama dengan 6 ya. Nah, di sini kita jadiin R tambah S lah pokoknya gitu kan. Nih R tambah S, tuh R tambah S karena udah dikasih tahu kan. Nah, kita keluarin nih. Ini kan angka huruf yang sama. Huruf yang sama itu bisa dikeluarin. Berarti P kali R tambah S ditambah ini huruf yang samanya di sini Q, ya kan? Berarti Q kali R tambah S sama dengan 84 gitu. Nah, ini R sama S-nya juga sama, berarti keluarin aja R tambah S sama kali P tambah Q sama dengan 84. Berarti P tambah Q sama dengan, tinggal bagi kan di sini kan, 84 bagi 6 dapat berapa? 84 bagi 6, 8 bagi 6 dapat 1, 24 bagi 6 14 ya kan. Nah, baru masukin ke sini P dan Q dapat 14, R tambah S 6, jadi 14 tambah 6 bagi 4 berapa jadinya? 14 tambah 6 bagi 4 dapat berapa? Dapat 20 bagi 4 dapat 5 ya gitu ya. Bisa ya, gak masalah ya, yang penting intinya kayak gitu, kamu jadiin dia yang dikasih tahu
Pokoknya intinya tinggal kamu rubah ke yang diketahui gitu, biar gampang dimainin selanjutnya. Ya, lanjut nomor 53. 53 itu kalkulatornya itu rusak, jadi dia berkebalikan. Kalau kali malah jadi bagi, kalau tambah malah jadi kurang, gitu kan? Kebalikannya intinya, ya kan? Kebayang ya? Berarti kalau di sini 20 dikali 2 ditambah dalam kurung 12 kali 3 ditambah 3, gitu kan? Berarti kita balik dia, kali dibalik jadi bagi, 20 bagi 2. Bagi 2 ditambah apa tadi? Kalau ditambah jadi kurang, hampir aja kan? Tambah jadi kurang. Ya, tambah jadi kurang. Jadi kita rubah lagi operasinya, tambah jadi kurang. Ini kali jadi bagi, berarti 12 bagi 3. Nah, tambah jadi kurang. Nah, gini kan? Masukin deh sekalian. Gitu. Ini lama banget ya dia nulisnya. Jadinya 20 bagi 2 10. Ya, ditambah 12 bagi ditambah, dikurang. Dikurang berapa? 12 bagi 3 berapa? 4 ya. Dikurang 4, lalu dikurang 3. Jadi dapat 3 ya. Ya, bisa ya? Jadi jawabannya 3 gitu. Ya, nggak ini ya, nggak susah ya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 58. Ya, berarti 54, 56, 57 itu matematika aja ya, biar matematika ada pembahasannya gitu. Dah, kita lanjut. A tambah B per C lebih dari 0. Apakah A lebih dari 0? Gitu kan? Berarti kita jawab intinya pakai pernyataan 1, 2, 3 itu. Pakai pernyataan 1, 2, 3. Pakai pernyataan 1 dan 2. Nah, ini dia. Pernyataan 1 dulu. Pernyataan 1 itu kalau C kurang dari 0. Kalau C kurang dari 0 berarti kita masukin ke persamaannya A tambah B per C lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 itu kan artinya, kita ini dulu, kita ganti pulpennya, warnanya biar kelihatan lagi. Kalau kurang dari 0 itu kan artinya negatif ya, negatif kan? Sedangkan ini lebih dari 0, hasilnya positif. Berarti yang di atas harus berapa nih? Berapa yang dibagi negatif, hasilnya positif. Berarti yang di atas juga harus negatif. Berarti, ya kan, implikasinya si A tambah B harus kurang dari 0. Nah, A tambah B kurang dari 0. Bisa nggak ngejawab A itu lebih dari 0? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum tahu nilai B, kita butuh nilai B buat bisa ngejawab si A lebih dari 0 atau tidak, gitu kan? Nggak bisa, berarti nomor 1 aja belum bisa. Sekarang kita ke soal, ke pernyataan nomor 2. Nah, pernyataan nomor 2, A kurang dari B, ya. A kurang dari B. Kurang dari B ini belum jelas artinya kan? Belum jelas apakah dia positif atau negatif. Kenapa? Karena si A-nya nggak tahu berapa, si B-nya juga nggak tahu berapa, belum jelas, gitu kan? Berarti udah pasti nih nggak bisa ngejawab A itu berapa, gitu, ya. Nah, lalu sekarang kalau kita combine nih mereka berdua nih, atas sama bawah, kita combine.
kan. Kita combine, hasilnya adalah A kurang dari B, berarti kita bikin persamaannya. Jadi A kurang B kurang dari 0, ya kan? B-nya pindah ke sini, gitu ya. Lalu ini yang atas kita bikin lagi di bawah, A tambah B kurang dari 0. Dah, kita habisin B-nya, kita mau nyari A tadi kan? Habisin B-nya berarti ditambah. Berarti 2A kurang dari 0, berarti A pasti kurang dari 0. 2-nya aja kurang dari 0, apalagi sendirian, ya kan? Jadi jawabannya harus kita combine dulu baru bisa jawab A itu berapa, gitu ya. Jadi jawabannya apa nih? Apakah? Jawabannya tidak. Dapatnya dari dua-duanya kalau di combine, gitu ya. Saya kita lanjut ke soal nomor 59. Nomor 9 katanya dalam 1 bulan itu isinya 31 hari. Nah, biar gampang nih kamu ngebayangin tanggalan, kakak bikin ini tabelnya nih. Kan seminggu itu 7 hari, ya kan? 7 hari berarti kalau 4 minggu berarti 28 hari, sedangkan dia 31 hari, berarti lebihin 3 hari lagi, gitu. Oke, saya. Sekarang kita baru jawab dari pernyataan 1 dan pernyataan 2. Ya, pertanyaannya adalah ada berapa hari Kamis pada bulan tersebut, gitu kan? Pertanyaannya itu. Lalu kita masuk ke pernyataan 1. Ya. Katanya hari Minggunya sebanyak 5 kali. Berarti hari Minggu nih yang ini nih, yang 3 ini nih, yang 3 tempat ini. Ya. Kalau hari Minggunya di sini, ini Minggu, ya kan? Berarti ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Kamis di sini. Gitu kan? Nah, kalau hari Minggunya di sini, ya, berarti lanjutin Kamisnya di sini berarti kan? Di sini berarti Kamisnya di sini. Di Kamis. Ini Kamis, ya. Kalau Minggunya di sini, Minggu berarti Kamisnya di sini. Jadi mau dimanapun letak hari Minggunya, ya kan? Hari Kamisnya pasti berapa? 4 hari. Langsung kejawab ya. Berarti ya, berapa hari Kamis? 4 hari dari pernyataan 1. Gitu kan? Sedangkan dari pernyataan 2, hari Selasanya yang 5 hari. Ini Selasa yang 5 hari. Berarti masuk ke sini. Yang bawah ya kita bikin ya. Kalau Selasanya di sini, berarti Rabu, Kamis. Ini Kamis nih jadinya. Kamis, ya kan? Berarti Kamisnya 5 hari, gitu kan? Tapi kalau Selasanya di sini, berarti Kamisnya jadi di sini. Ya, Selasa, Rabu, Kamis. Kamisnya jadi 4. Sedangkan kalau Selasanya di sini, Kamisnya di sini. Ya kan? 4 juga. Berarti ada 2 kemungkinan. 4 dan 5. Gitu. Berarti ya, jadi yang bisa jawab pertanyaan berapa hari Kamis pastinya itu cuma pernyataan 1. Gitu. Ini kalau kamu nggak kebayang, pokoknya kamu bikinin aja tanggalannya, lebih gampang kan? Ya ini lama dikit dibikin gambar doang, tapi kamu nggak pusing gitu. Nomor 60 terakhir ya. Sebuah segitiga siku-siku, berarti kamu bayangin dulu segitiga siku-siku deh, ya kan? Memiliki keliling 36. Berarti ini anggaplah ini A, ini B, ini C. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 36, gitu kan?
Lalu yang ditanya di soal adalah berapa luas segitiga tersebut. Nah, cara nyari luas kalau gambarnya kayak gini, berarti kan yang siku-sikunya ya, berarti A ditambah B bagi 2. Nah, dapatlah tuh. Gitu. Berarti untuk mencari luas kamu harus tahu nih A tambah B-nya berapa. Intinya gitu kan. Sekarang kita lanjut. Pernyataan 1. Sisi miringnya bernilai 15. Masukin ke sini. Berarti A tambah B sama dengan 36 dikurang 15. Berapa jadinya dapatnya? 21. Udah, bisalah kita cari luas, ya kan? Berarti nomor 1 bisa jawab. Bisa dibuat nyari luas, gitu. Nah, sedangkan pernyataan 2, sudut dalam segitiga 180 derajat. Nah, ini nggak bisa nih kita cari. Kenapa? Karena mau siku-siku, mau sama sisi, mau sama kaki, mau segitiga sembarang, gitu kan? Semuanya 180 derajat. Jadi kamu nggak bisa ngeliat sisinya berapa, gitu. Jadi nomor 2 nggak bisa buat jawab soal, gitu ya. Jadi yang bisa buat jawab soal cuman pernyataan 1 aja, gitu ya. Demikian pembahasan TPA. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya, kalau nggak ada berarti kita tutup ya sampai di sini. Kamu lanjut materi yang lain ya, pelajaran yang lain, ya. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pembahasan TPA ya. Habis matematika langsung TPA ya. Oh ya. TPA-nya kita bikin gampang lah, pokoknya gampang lah intinya TPA dibandingin matematika. Kita mulai ya. Di TPA belum di share screen, lupa. Sebentar. Share screen dulu ya. Belum sih. Share screen-nya gimana ya? Nah, ini dia nih. Tapi kok belum kehubung ya? Belum kehubung. Share screen. Zoom-nya tadi keluar nggak? Enggak tahu. Ini Ya, Alt. ALT sama Mana sih ALT-nya? Alt. ALT sama tab bukan Zoom-nya. Tab. Ya, kita mulai ya. Ini kita mulainya di subtes PU dulu, penalaran umum, karena yang paling gampang kan dibandingin PKU. Kalau PU itu intinya kamu cuman plek sama teks, pokoknya
disuruh kombinasiin, kalau disuruh gabung, kalau disuruh pecah-pecah gitu ya. Pokoknya plek-plekan aja sama teks. Itu intinya penalaran umum gitu. Nalar itu intinya kayak gitu, cuma kamu ngeplek sama teks gitu ya. Nah, di sini di soal nomor 5 kita mulainya. Berdasarkan paragraf 1 dan 2, berarti kamu langsung lihat paragraf 1 dan 2, langsung plek-plekin aja di paragrafnya. Gitu ya. Dan pernyataannya adalah di soal mintanya gini, jika mutu air memburuk, lalu penggunaan air tidak meningkat. Berarti kamu langsung cari kata-kata itu di paragraf 1 dan 2. Langsung cari, langsung scroll gitu ya. Nah, di sini ada di paragraf 1, jika mutu air memburuk, sedangkan penggunaan air itu ada di paragraf kedua, kalimat pertama. Berarti kan ada 2 buah kalimat nih, ya kan? Dari 2 buah paragraf yang harus kita gabung, kombinasiin. Gabungnya pakai apa kata-katanya di sini? Pakai kata-kata atau. Berarti nanti gabungannya itu pakai atau. Yang pertama, yang kedua gitu. Ya, kita mulai dulu yang pertama dulu. Yang pertama, jika mutu air memburuk. Memburuk, lihat di sini. Jika mutu air memburuk, apa yang terjadi? Memperbesar biaya. Masukin sini. Biaya besar. Gitu ya, biaya besar. Lalu kalimat kedua, penggunaan air tidak meningkat. Cari. Oh, di sini penggunaan air meningkat. Meningkat kalau apa? Pertumbuhan penduduknya meningkat. Berarti kalau tidak meningkat, berarti dia tidak apa? Pertumbuhan penduduknya tidak meningkat. Berarti penduduknya tidak meningkat. Intinya gitu. Penduduk tidak meningkat. Ya udah, gabungkan jadinya kan, biaya besar atau penduduk tidak meningkat. Tinggal cari kayak gitu tulisannya ya. Jadi jawabannya ya B, ya kan? Biaya airnya meningkat atau penduduknya tidak meningkat ya. Saya gampang kan? Nalar itu gampang intinya sebenarnya gitu. Lalu soal nomor 6. Nah, kalau di soal nomor 6 dia minta berdasarkan paragraf terakhir. Jadi langsung kamu lihat paragraf terakhirnya aja. Gitu ya. Nah, soal bilang apa? Soal bilang apa nih? Jika semua yang rawan krisis air, kita hapus dulu bentar nih, jadi melengkung ini dia. Ya, jika semua yang rawan krisis air berada jauh dari waduk. Berarti kamu cari di paragraf terakhir itu yang ada tulisannya rawan krisis air. Ada di mana? Ternyata ada di kalimat pertama, ya kan? Cuma di kalimat pertama itu nggak semua apa tulisannya di sini. Semuanya nggak, semua daerah di Indonesia nggak kan? Yang dikasih tahu cuma sejumlah. Sejumlah itu bahasa lainnya adalah beberapa. Cuma beberapa daerah di Indonesia yang mengalami krisis air, gitu kan? Nah, lalu kita gabung mereka berdua nih, kalimat ini dengan ini yang diminta soal gabung. Semua dengan beberapa, yang kita pakai beberapa karena semua itu terlalu general, nggak partikular, terlalu apa? General itu namanya terlalu membulatkan gitu ya, terlalu pembulatan gitu. Nah, lalu di sini ada kata-kata yang sama, apa? Rawan mengalami krisis air. Kata-kata yang samanya kamu coret nih, rawan krisis air ini kamu coret. Coretnya beneran dicoret. Bentar dulu. Nggak dicoret ya. Tadi rawan krisis airnya kita coret ya, lalu kita gabung mereka berdua kalimat itu
Gitu, tinggal dicoret terus gabung, selesai. Gitu doang aja intinya. Ya. Jadi gabung. Nah, ini tadi dicoretkan. Berarti jadinya apa? Beberapa daerah di Indonesia berada jauh dari waduk. Gitu. Ya, bisa ya? Gitu ya. Beberapa daerah di Indonesia jauh dari waduk. Ya udah, tinggal kamu cari kata-kata yang kayak gitu. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Ya. Bisa ya? Kita lanjut ke teks berikutnya tentang IPM, indeks pembangunan manusia. Ya. Lalu soal nomor 11 dia minta berdasarkan teks di atas jika IPM Indonesia selalu naik 5 tahun sekali. Ini katanya nih. Selalu naik 5 tahun terakhir, bukan sekali. Maka tenaga ahli akan diperhitungkan. Intinya gitu. Nah, berarti kamu cari di teks yang ada hubungannya dengan kenaikan IPM atau harga IPM atau nilai IPM lah gitu ya. Kalau kamu baca teksnya bisa, atau paling gampang yang plek itu kelihatan itu dari grafik. Grafik itu langsung kelihatan kan? Plek banget tuh harganya, baca banget kita. Gitu. Berapa ini? 2010 sampai 2019, berarti 9 tahun, harga IPM 9 tahun, gitu kan? Gimana kurvanya, grafiknya gimana? Naik terus, berarti sesuai sama soal mintanya, naik terus. Kalau naik terus apa yang terjadi? Tenaga Indonesia akan diperhitungkan, gitu kan? Ya udah, jadi jawabannya yang E, gitu. Itu aja, ya. Lalu soal nomor 12. Nah, nomor 12 dia udah kasih udah ngasih petunjuk paragraf terakhir. Berarti kamu langsung lihat paragraf terakhirnya. Gitu. Lalu soal bilangnya gini, jika sebagian negara di benua Afrika tidak memiliki kualitas SDM yang baik, simpulan yang paling tepat adalah, gitu kan? Berarti kamu cari di paragraf terakhir yang ada hubungannya dengan kualitas SDM. Tulisannya, gitu kan? Ternyata ada berapa nih? Ada 1, nih ada kualitas SDM kan? Ada lagi, cari lagi enggak? Ada lagi nih kualitas SDM, ya kan? Terus ada lagi, cari lagi. Nah, ini juga nih kualitas SDM. Itu cara scanningnya, ya. Nah, mana yang kamu ambil, kalimat mana yang kamu ambil? Kita lihat nih pilihan jawabannya. Negara maju, negara maju, negara maju, negara maju, ya kan? Negara maju. Berarti intinya kamu cari kalimat yang ada hubungannya dengan negara maju. Ternyata kalimat yang terakhir, gitu. Habis itu baru kita combine lagi kayak tadi. Ya kan? Kita gabung lagi. Di sini sebagian, sedangkan di kalimat itu semua, sama kayak tadi lagi ya, semua itu terlalu general, jadi kita hapus, nggak spesifik, gitu kan, nggak partikular. Nah, negara maju memiliki kualitas SDM yang baik, gitu kan. Nah, kayak tadi lagi, kalau ada kalimat yang sama kita coret, terlalu berlebihan kan namanya kan. Apa kalimat yang sama? Ini dia, memiliki kualitas SDM yang baik. Nah, ini dia, memiliki kualitas SDM yang baik, gitu kan, kita coret nih. Nah, habis itu baru kita kombinasi deh mereka berdua, kita gabung mereka berdua. Apa isinya? Sebagian negara di Afrika tidak negara maju, ya kan? Berarti kamu cari kalimat yang kayak gitu. Sebagian negara di benua Afrika tidak negara maju. Tapi kata-katanya yang agak bagusan dikit gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Nah, itu dia. Sebagian negara di benua Afrika bukan negara maju. Sebagian itu sama dengan beberapa ya. Sebagian itu sama dengan beberapa. Gitu. Ya. Bisa ya? Gak ada masalah ya? Iya. Kalau nalar teks gitu gak ada masalah sebenarnya. Kamu cuma tinggal plek-plekan teks doang.
gitu kan. Seluruhnya nyari apa langsung kamu cari ke situ, jangan main-main kemana-mana dulu ya, nanti nyasar kelamaan pulangnya. Oke, nomor 13 sampai 15 ini tentang hitungan dasar atau pola lah, pola waktu kecil dulu nih. Jadi kalau anak SD biasanya kalau tes IQ-nya kayak gini nih, deret gitu ya, hitung-hitungan dia, hitung-hitungan gampang kayak gini. Nah, kita mulai. 666.666 dibagi 666 gitu kan. Kalau ngerjain ya pakai cara kayak anak SD dulu, kita bagi dua nih tempat ini nih, gitu kan, bagi dua. Jadinya gimana? 6.660 ini ngomongnya jadi kelibet. 666.000 ditambah 666 gitu kan, baru dibagi 666, ini juga sama, masih dibagi 666 ditambah 10 ya kan, gampang ya. Coret coret sisa 1, coret coret 1 ya kan, berarti 1000 ditambah 1 ditambah 10 ya. Jadi jawabannya berapa? 1011 yang di itu. Gampang kan ya, gila gampang, masa kalah sama anak SD. Lalu soal nomor 14 ini ada deret, ada barisan angka, dan lalu yang ditanya si X ya kan. Biasanya X itu ada di akhir-akhir kan, sekarang ada di awal-awal. Ya sama aja, kamu ngerjainnya sama aja, intinya cari pola doang gitu kan. Cuman kalau ini di akhir-akhir, di awal-awal, berarti kita ngelihatnya dari belakang aja gitu ya kan, tinggal dimainin doang kan cara mandang kita kan. 27 ke 22 itu pasti dikurang 5. 21 ke 27 itu pasti berapa? Tambah 6 ya kan. Sedangkan 7 ke 21 itu ada dua kemungkinan, bisa dikali 3, bisa juga ditambah 14. Kalau dua kemungkinan kita taruh dulu di bawah ya, belum pasti kan adanya kan, belum pasti itu maksudnya. 11 ke 7 itu udah pasti dikurang berapa? 4. Lalu 6 ke 11 ditambah berapa? 5 ya. Nah, 3 ke 6 itu ada dua kemungkinan, kalau nggak dikali 2, kalau nggak ditambah 4. Kok tambah 4? Tambah 3 ya. Tambah 3 gitu. Tambah 3. Nah ini lanjut. 6 ke 3 ini udah kelihatan ini ya, apa? Oke, ulang lagi. Yes. Ini udah kelihatan di sini, berarti tinggal ngikutin aja kan, ke polanya, polanya udah konsisten kan. Kalau udah konsisten berarti kamu tinggal ngikut aja nih. Ini berapa nih tadi? -5 ya, -5 ya kan. Ini -5 tambah 6 -4 tambah 5, ini belum tahu, ini pasti minus, ini pasti tambah ya kan, ini pasti minus gitu kan, ikutin polanya. Nah tuh ya kan, ya kelihatan ya. Nah ini berarti berapa nih? 6 ke 3 minus 3 ya kan. 4 ke 2 minus 2 ya. Nah sekarang baru pola yang di bawah ini nih kita ganti warnanya ya. Pola yang di bawah ini yang mana ini? Plus 3 plus 14, terlalu random kan. Nah yang bikin pola yang mana? Ini kali 2 kali 3 gitu. Ini kali 3, ini kali 2, berarti ini pasti kali 1 ya, kelihatan ya jadinya ya. Nah ini positif 6 plus 6 tambah 6 tambah 5, berarti ini tambah 4 gitu. Berarti kita combine deh, 2 kali 1
nilai X adalah 2 gitu. Ya, bisa ya? Gitu. Kita lanjut ke nomor 15. Nomor 15 ini huruf tapi ya kan? Barisan huruf. Berarti ya udah kayak biasa, geser-gesernya berapa gitu aja. A ke G berarti kamu ABCD-in deh. A B C D E F G H. Sebentar ya. Ini nggak kelihatan ya, sebentar. Oke. Sebentar. Oh, malah sampai keluar lagi. Ya, A B C udah. Oke, udah berarti A berarti dari B kan? B C D E F G 6. Ke G itu 6 huruf. Berarti di sini plus 6. Loncatnya 6 huruf. G ke L, G H I J K L 5 loncatnya gitu kan, kayak gitu aja pakai tangan. Lalu L ke P berarti L M N O P 4. Berarti P ke S, P O P Q R S ya kan, plus 3. S ke U plus 2 berarti U ke selanjutnya pasti loncat 1. Jadi jawabannya V gitu. U V langsung kan? Jadi jawabannya V. Ya, bisa ya, pola ya, gak ada masalah kan? Ya, itu penalaran umum intinya. Intinya gini, kalau dari pola itu intinya kamu harus kreatif. Beda tadi. Kalau teks ya nggak boleh kreatif. Jadi harus plek-plekan teks. Tapi kalau pola, angka-angka itu kamu harus kreatif melihatnya. Perspektifnya kamu banyak-banyakin nggak apa-apa, gitu kan? Itu harus kreatif melihatnya, sekreatif mungkin, ya. Oh ini mungkin, oh ini mungkin, oh ini mungkin. Semua kemungkinan kamu habek gitulah ya. Tapi kalau teks nggak boleh. Teks itu harus sesuai teks. Itu kuncinya, kunci ngerjainnya. Jangan kebalik, nanti malah nilai kamu jadi kebalik gitu ya. Harus yang bagus malah jadi jelek gara-gara salah mindset. Nah, sekarang kita ke pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif ini intinya kamu pakai konsep matematika dasar gitu, atau matematika ya. Gak harus dihitung bener-beneran sama persis kayak matematika, gak harus, cuman kamu pakai konsep itu intinya ya. Soal nomor 46, 47, 49. Nah, kita mulai ya. 46, seorang pekerja mampu membawa 4 jerigen yang akan dimasukkan ke dalam kardus. Nah, satu kardusnya memuat 7 jerigen. Nah, si pekerja tadi udah bolak-balik 17 kali. Berarti dia berapa bawa jerigennya? Gitu kan? Berarti kita hitung dulu. Banyaknya jerigen sekali bawa 4, dia udah 17 kali bolak-balik. Berarti 4 kali 17, 68 jerigen. Habis itu jerigen ini kita masukin ke dalam kardus. Jadi kardus yang dibutuhkan berapa? Dan tinggal 3 dibagi aja kan. 68 bagi berapa? 7. Satu kardus 7 jerigen kan? Dapat 9 kardus. 9 kali 7 63, sisa 5 jerigen lagi yang harus dimasukin ke dalam kardus. Tapi kardusnya itu butuh 7 jerigen kan? Berarti kamu harus nambahin 2 lagi nih, nambah 2 lagi. Ya. Nambah 2 lagi baru bisa kardusnya dikunci. Makin berantakan aja nih.
tambah 2 lagi, baru bisa kardusnya dikunci. Ya, berarti jawabannya adalah nambah 2 gitu. Ya, jawabannya nambah 2 ya. Sekarang kita ke soal nomor 47. Sebuah kunci digital dibuat dengan 3 digit. Berarti kita mau bikin password isinya 3 digit. Katanya digit pertama dan kedua adalah huruf, sedangkan digit ketiga adalah angka. Nah, ketentuannya password itu huruf yang pertama itu nggak boleh sama dengan huruf yang kedua, gitu kan ketentuannya dia. Lalu angkanya itu nggak boleh 0 dan 9, yang lain boleh. Berarti kan 1 sampai 8 kan yang boleh kan, 0 sama 9 nggak boleh. Oke, berarti kita masukin berapa banyak nih di huruf pertama. Di huruf pertama abjad itu ada 26, berarti 26 huruf. Ya kan, bisa kita masukin bebas ke digit pertama. Sedangkan ke digit kedua itu nggak boleh lagi masukin huruf yang di digit pertama, berarti cuman bisa kamu masukin 25 huruf sisanya, gitu kan. Sedangkan angkanya 1 sampai 8 angka. Berarti yang mungkin tinggal kita kali aja. Jadi jawabannya 26 kali 200. Ya kan? Jadi jawabannya 5200 gitu. Ya, bisa ya? Oke. Sekarang ke nomor 49. Katanya P bersisa 37 jika dibagi 1000. Berarti kan kalau misalkan gak kebayang maksud kata-kata ini, kamu inget waktu SD dulu pembagian bersusun. Berarti si P kalau kita bagi dengan 1000, ya kan, jawabannya adalah Y misalkan. Lalu ini masih bersisa nih, bersisa berapa bawahnya? 37 kan nggak bisa dibagi 1000 kan, gitu. Masih bersisa di bawahnya 37 ini, gitu. Kebayang ya? Nah, berarti kata-kata ini kalau kita jadikan ke dalam persamaan matematika, berarti P itu dapatnya dari 1000 dikali Y ditambah sisanya 37, masih bersisa, gitu kan? Nah, yang bawah juga gitu, berarti kalimat yang kedua kamu jadiin ke dalam persamaan matematika. Jika P dibagi 100 akan bersisa, gitu kan? Berarti P kalau kita bagi 100 nilainya X, masih bersisa berapa gitu nih ditanya ya. Nah, kita samain nih kalimat dua matematika ini, dua kalimat matematika ini ya, kamu samain intinya gitu. P sama dengan 100 kali 10Y biar sama ya, ditambah 37. Ini yang bawah P sama dengan 100 kali X tambah berapa gitu kan. Nah, pulpennya kita ganti warnanya biar kelihatan. Oke, kita lihat nih udah sama belum. Oh, sama-sama P, oke. Sama-sama 100, oke. Berarti si X itu adalah 10Y, berarti sisanya adalah 37, ya kan? Ya udah selesai. Nah, bisa ya? Jadi jawabannya 37. Nah, gak masalah kan? Gampang ya? Yang penting kamu bisa bikin dia ke kalimat matematika. Selesai, gitu. Nah, lalu nomor 51. 51 ini persamaannya eksponen, pangkat. Nah, ingat lagi kalau pangkat, kalau mau kita main-mainin, itu basisnya harus sama. Ini basisnya nggak sama nih, 9 sama 3 gitu kan. Bisa jadi 9 kamu rubah ke 3, bisa juga 3 kamu rubah ke 9, terserah, bebas. Cuman kalau 3 kita rubah ke 9, ini ganjil pangkatnya kan,
Kalau ganjil kan kalau dibagi 2 kan berarti koma-koma dong gitu kan. Nah berarti kita rubah aja yang 9 jadi 3 gitu ya. Kita rubah nih jadinya nih. Berarti 3 pangkat 2N ya kan, 9 pangkat N jadi 3 pangkat 2N tambah 3 pangkat 2N tambah 3 pangkat 2N sama dengan 3 pangkat 2021. Ini 3 kali kan? Iya, 3 kali 3 pangkat 2N. Nih, 3 kali itu artinya 3 pangkat 1 ya kan? 3 pangkat 2021. Terus pulpennya kita ganti dulu warnanya biar kelihatan. Oke. Nah, ini basisnya udah sama, tinggal kamu mainkan pangkatnya. Ya kan? Berarti ini 1 ditambah 2N sama dengan 2021. Nah, 1-nya pindah ke kanan. Ya Kak? Berarti 2N sama dengan 2020. Berarti N 10 dong ya jadinya ya, dibagi 2. Jadi jawabannya yang A, 10 gitu kan. Lanjut ke soal 52 yang ditanya adalah rata-rata dari PQRS. Nah, cara nyari rata-rata waktu SD dulu, nilai rata-rata men. Rata-rata sama dengan P tambah Q tambah R tambah S dibagi mereka berempat, 4 ya kan? Berapa tuh? Gitu ya. Nah, berarti kita cari dulu nih P tambah Q sama R tambah S. R tambah S sudah ada di sini. Berapa? 6. Berarti kita tinggal cari P tambah Q kan? Di sini ada P, ada Q. Ya enggak? Dah, bisa tuh kamu tambahin berarti jadinya. Nah, masukinlah ke sini. Berarti P ini sama nih ya, sama kita keluarin. Ini sama kita keluarin juga. P ya kan kali R tambah S ditambah Q kali R tambah S sama dengan 84. Ini RS-nya sama nih, keluarin lagi. R tambah S kali sisanya P tambah Q sama dengan 84. Berarti P tambah Q sama dengan, masukin nih RS-nya 6 kan? Gitu kan? 84 bagi 6. 8 bagi 6 1, 24 bagi 6 14. Berarti 14. Udah dapat harganya masing-masing. P tambah Q 14, R tambah S 6 bagi 4, 14 tambah 6 20, 20 bagi 4 5 gitu. Ya, bisa ya. Jadi jawabannya yang B. Pilih doang. Ya kan? Lanjut, nomor 53. Soal nomor 53 ini dia bilang kalkulatornya rusak. Kalkulatornya rusak. Jadinya apa? Jadinya error. Kalau kita masukin tanda kali, yang keluar malah bagi. Kalau kita masukin tanda tambah, yang keluar malah kurang. Berarti kalau operasi kayak gini hasilnya gimana? Ya udah tinggal kita balikin aja, ya kan? Kita tulis dulu samanya. 20 kali 2 ditambah 12 kali 3 ditambah 3. Nah, ini kali jadi bagi, berarti 20 bagi 2 tambah jadi kurang. Ini juga sama, kali jadi bagi, 12 bagi 3 tambah jadi kurang 3, ya kan? Jadinya 20 bagi 2 10 kurang 12 bagi 3 4 kurang 3. Jadi dapatnya 3 ya. Bisa ya? Jadi jawabannya 3. Ya. Intinya di sini adalah kalau misalnya di PKU itu kamu harus jadikan dia mirip atau sama dengan yang diketahui. Intinya gitu. Intinya dari PKU. Jadi mirip-miripin sama yang diketahui. Berarti baru kita bisa jawab pertanyaannya.
ya. Dah, lanjut soal nomor 58. Nomor 58, A ditambah B per C lebih dari 0. Berarti positif ya artinya ya. Kalau lebih dari 0 itu kan positif. Lalu pertanyaannya, apakah A lebih dari 0 alias A positif, gitu kan intinya. Lalu kita jawab pakai pernyataan 1 dan 2. 1 dulu berarti kan. 1. C kurang dari 0. Akibat C kurang dari 0 apa? A tambah B per C lebih dari 0 ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita lihat sini warnanya. Kita ganti dulu. Kalau C kurang dari 0 artinya negatif, ya kan? Berarti yang bawah negatif. Sedangkan ini dia maunya positif kan? Lebih dari 0 positif. Berarti artinya apa? Berapa yang dibagi negatif hasilnya positif. Berarti negatif. Ya, cuma negatif yang dibagi negatif yang bisa jadi positif. Berarti ini menghasilkan A tambah B kurang dari 0 negatif. Bisa nggak ngejawab pertanyaannya si A apakah A positif? Nggak bisa. Kenapa? Karena B-nya belum jelas. B-nya masih tanda tanya. Berarti ke si A-nya kan nggak jelas juga ikutan. Gitu. Ya, berarti pernyataan 1 nggak bisa buat jawab soal. Sekarang kita ke pernyataan 2. Ke pernyataan 2. 2 bilang apa? A kurang dari B. Nomor 2 dulu nih. Nomor 2. A kurang dari B. Ya kan? Berarti artinya apa? Artinya A kurang B kurang dari 0. Nah, berarti bisa nggak kita jawab A itu positif? Nggak bisa juga. Sama aja kayak di atas tadi ya. Nilai B-nya belum jelas. Jadi kita nggak bisa nyari si A-nya kan? Gitu. Berarti pernyataan 2 juga nggak bisa buat jawab soal. Nah, sekarang kalau kita amprokin, kalau kita gabung mereka berdua, gabunglah A tambah B kurang dari 0, A kurang B kurang dari 0. Nah, kita mau jawab si A kan nih, ya kan? Berarti B-nya dihilangin. Cara ngilangin B gimana? Ditambah, ya kan? Coret jadi kan? Berarti sisanya jadi A tambah A, 2A kurang dari 0. Kalau 2A aja kurang dari 0, pasti A kurang dari 0, ya kan? Berarti bisa jawab soal? Bisa. Gitu kan? Ya kan? Jadi jawabannya harus kita gabung dulu, baru bisa jawab soal. Gitu. Ya, bisa ya? Lalu soal nomor, ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa kan? Jadi kalau di PKU ini nggak selamanya kita harus tahu nilainya, maksudnya angkanya itu berapa gitu ya. Kadang-kadang nanti kamu ketemu persamaan nggak harus kamu cari angkanya berapa. Yang penting dia positif apa negatif, masuk apa enggak gitu doang kan, nalar doang kan ini kan, logika doang gitu kan. Oh ini positif, kalau positif kan nggak mungkin negatif gitu kan, gitu doang aja. Kalau 0 nilainya kan nggak mungkin positif, nggak mungkin juga negatif, ya kayak gitu doang gitu. Jadi angkanya berapa nggak kita perhatiin, nggak kita ambil pusing angkanya berapa gitu ya. Beda kalau matematika ya. Nah itu bedanya PKU TPA sama matematika. Yang penting nalar kamunya aja yang diliatin gitu, yang dibaca sama soal ya. Oke, nomor 59. Nomor 59, sebuah bulan yang berisi 31 hari. Gitu, diingat lagi. Kalau TPA itu bukan kemampuan matematika kamu yang ditonjolkan, tapi nalar kamu yang pengen dilihat sama soal gitu. Jadi jangan terlalu banyak ngitung-ngitung ya. Kalau kamu kebanyakan ngitung-ngitung, kelamaan ngitung, habis itu sesat pula lagi pas dihitungan gitu kan, double rugi. Ya.
Nomor 59, sebuah bulan berisi 31 hari. Tuh pernyataannya. Lalu pertanyaannya adalah berapa hari Kamis? Ini pertanyaannya, hari Kamis ada berapa? Gitu. Nah, biar gampang ya kan, intinya kan kita melihat logikanya ya tadi ya, bukan hitung-hitungan kamu, kemampuan matematika kamu yang super awesome itu bodo amat lah gitu kan. Kalau kamu nggak nalar juga nggak bisa jawab soal, malah lama. Jadi kita simpelin bikin tanggalan kayak biasa. Kamu bikin tanggalan, satu pekan itu seminggu itu 7 hari ya kan, berarti bikin kotaknya 7 hari kayak biasa, Senin Selasa Rabu sampai Minggu kan. Lalu 1 minggu itu 7 hari, berarti 4 minggu 28 hari ya kak. Nah sedangkan di sini dia bilang bulannya 31 hari, berarti kamu lebihin 3 nih gitu, kayak gitu bikin tanggalannya ya. Lalu kita masuk ke pernyataan 1. Hari Minggunya 5 kali, berarti hari Minggu naruhnya di mana? Di tempat yang ada 5 kotak kan, gitu kan? Nah disinilah misalkan, di sini hari Minggu, berarti hari Kamisnya ada di mana? Tinggal kayak biasa kan, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti Kamisnya di sini, gitu. Itu doang kan? Nah kalau Minggunya di sini, berarti Kamisnya di mana? Kayak tadi lagi, ya kan? Nah di sini Kamisnya. Kalau Minggunya di sini, berarti Kamisnya di mana? Ya di sini kan, gitu kan? Gampang kan? Tinggal terusin aja kan? Berarti hari Kamis ada berapa di sini? Kelihatan ya? Berapa? 4 hari, kan? Berarti dari pernyataan 1 kita bisa jawab soalnya 4 hari, gitu. Gampang kan? Jadinya. Nah, sekarang dari pernyataan 2. Dari pernyataan 2. Selasanya yang sekarang yang 5 hari. Nah, kayak tadi lagi, kayak di atas lagi caranya. Masukin kalau Selasa di sini, berarti Rabu, Kamis. Ini Kamis nih, jadinya Kamis. Berarti Kamis ada berapa sekarang? Ada 5 Kamis, kehapus ya. 5 hari. Ya. Nah, kalau Selasanya di sini, berarti Kamisnya di sini. Berapa nih Kamisnya? 4. Aku sendiri. Oh ya, Kamisnya di sini berarti dia 4 hari. Ya. Dulu ya. Berarti Kamisnya di sini ya, jadinya sebelahnya. Nah, ini Kamis nih jadinya di sini gitu. 4 hari ya, jadi Kamisnya ya. Nah, sekarang kalau Selasanya di sini, berarti Kamisnya di sini, ya kan? Lanjutin lagi, pokoknya kan tinggal maju satu doang, satu tabel. Ya, berarti berapa nih hari Kamis? Oh, ada 2 kemungkinannya, ada 4 dan 5. Kan nggak mungkin kita jawabnya 2 kemungkinan, gitu kan? Artinya apa? Artinya pernyataan 2 nggak bisa jawab soal. Gitu. Jadi yang bisa jawab soal hanya nomor 1 aja. Ya, bisa ya? Gitu. Jadi TPA itu bikin simple. Biarin dibilang kamu kayak anak SD, bikin kotak-kotak atau kayak gimana. Lebih baik bikin kotak daripada ngitung kan? Enggak. Kalau ngitung kan lebih susah kan? Kamu lebih mikir gitu kan? Daripada ini kan tinggal geser-geser doang gitu ya. Jadi nggak selamanya orang pintar itu milih jalan yang tersusah. Dia milih jalan yang tergampang. Jadi kamu milih jalan yang tergampang. Oke. Terakhir, soal nomor 60. Sebuah segitiga siku-siku memiliki keliling
36 cm. Kalau kamu nggak kebayang, kamu gambarin dulu segitiganya, gitu ya. Putus. Ada yang beri di dalam. Enggak, Ya gitu. enggak. Ya, kamu gambarin dulu segitiganya kalau nggak kebayang, ya. Pokoknya gitu. Lebih baik kebanyakan nulis dengan gambar daripada mikir, enggak? Nah ini dia. Kalau segitiga kan berarti ada alas, ada tinggi. Nah ini sisi miring kan?